Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai bab perbandingan. Oke, di mana bab perbandingan ini kita awali dengan skala. Skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Catatan di sini, setiap 1 cm pada peta mewakili n cm pada jarak sebenarnya. Rumusnya adalah skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Atau kalian bisa hafalkan atau kalian bisa pahami S sama dengan JP per JS. Cara paling mudah untuk menghafalinya adalah dengan cara segitiga. JP di atas, S di samping kiri, dan JS di samping kanan. Apabila ditanyanya S, maka S sama dengan JP per JS. Apabila ditanyanya JP atau jarak pada peta, maka jarak pada peta sama dengan S dikali JS. Apabila ditanyanya JS atau jarak sebenarnya, maka rumusnya menjadi JS sama dengan jarak pada peta dibagi S atau JP per S. JP satuannya biasanya itu adalah cm, sedangkan JS satuannya biasanya adalah kilometer atau meter. Ingat ya, JP ini adalah jarak pada peta, sedangkan JS ini adalah jarak sebenarnya. Contoh soal pertama, jarak dua kota antara Bogor dan Jakarta pada peta adalah 2 cm. Skala pada peta 1 dibanding 600.000. Berapa jarak sebenarnya antara dua kota tersebut? Kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal yang pertama adalah jarak peta. Jarak peta kita tulis dengan JP sama dengan 2 cm. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah skalanya. Skalanya sebesar 1 dibanding 600.000, maka S sama dengan 1 dibanding 600.000. Atau kalian bisa tulis menjadi 1 per 600.000. Kemudian yang ditanyanya adalah jarak sebenarnya. Ditanyanya adalah JS. Kalau ditanyanya JS berarti JP per S. Maka JS sama dengan JP per S. JP-nya adalah 2 per S-nya adalah 1 per 600.000. 1 per 600.000. Maka 2 dikali dengan, kita balik ya, 600.000 per 1. 600.000 per 1. Sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satuannya adalah cm. Tapi kalian harus bisa ubah lagi dari cm ke kilometer. Sentimeter ke kilometer naik atau turun. Kemudian turunnya atau naiknya berapa kali? Silahkan mencoba sendiri. Contoh soal kedua, skala suatu peta 1 dibanding 500.000. Jika jarak sesungguhnya 8 km, maka jarak pada peta, tulis dulu yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal pertama adalah skala, yaitu 1 dibanding 500.000. Atau kalian bisa tulis 1 per 500.000. Setelah itu, diketahuinya apa lagi? Yaitu jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya. Maka JS-nya sama dengan 80 km. Yang ditanyanya adalah jarak pada peta. Ditanyanya adalah JP. Maka cara menjawabnya adalah ingat segitiga yang tadi. JP, S, JS.
Kalau ditanyanya JP, maka S dikali dengan JS. JP sama dengan S dikali dengan JS. 80 km kita ubah menjadi cm. Kilometer ke cm turun sebanyak 5 kali, maka 80 dikali dengan 100.000. Hasilnya menjadi 8 juta. Sehingga JP sama dengan S dikali JS. S-nya adalah 1/500.000 dikali dengan JS-nya 8 juta. Kita bisa coret 3, kita bisa coret 3, kita bisa coret 2 nolnya, kita bisa coret 2 nolnya. Maka 1 dikali 80, 80 dibagi dengan 5. Maka hasilnya 16 cm. Contoh soal ketiga, jarak kedua kota di dalam peta 3 cm, sedangkan jarak sesungguhnya adalah 3 km. Maka peta tersebut memiliki skala sebesar, yang diketahui di soal pertama kali adalah jarak pada peta sebesar 3 cm. Maka JP sama dengan 3 cm. Kemudian jarak sesungguhnya atau kita bisa singkat dengan JS yaitu 3 km. Nah, yang kita rubah yang mana nih? Sentimeter atau kilometer? Yang kita ubah adalah kilometernya. Oke. Kenapa kok diubah kilometernya? Karena lebih mudah dalam bentuk perkalian. Sedangkan kalau pembagian nanti ketemunya 0,0, kalian bingung lagi. Nah, maka JS sama dengan 3 km. Kita ubah menjadi sentimeter. Kilometer ke sentimeter tadi turun sebanyak 5 kali. Berarti 3 dikali dengan nolnya ada 5 sama dengan 3 dikali 100.000 menjadi 300.000. Oke, maka hasilnya 300.000 ya, 300.000 cm. Sehingga ditanyanya adalah skala. Tanyanya adalah skalanya. Maka kalau ditanyanya skala nih, maka JP dibagi JS. S sama dengan JP dibagi JS. Sehingga S sama dengan JP dibagi JS. JP-nya berapa? JP-nya 3 per JS-nya berapa? JS-nya 300.000. Nah, kalau kalian bingung cara pembagian seperti ini, kalian bisa menulisnya menjadi bentuk seperti ini. 3 dibanding dengan 300.000. Boleh yang atas, boleh yang bawah, nggak jadi masalah. Kalau ibu lebih suka yang bawah ini, 3 dibanding 300.000, karena bisa sama-sama kita bagi dengan angka 3. 3 bagi 3, 1. Dibanding dengan 3 bagi 3, 1, nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka skalanya yang didapatkan pada peta sebesar 1 dibanding 100.000. Ini hasilnya. Oke, sekarang menentukan skala untuk mencari luas lahan atau mencari luas aja. Rumusnya adalah luas lahan sama dengan panjang dikali lebar dikali skala pangkat 2. Contohnya, desain sebuah taman digambar dengan menggunakan skala 1 banding 750. Jika ukuran taman pada gambar 40 cm dikali 20 cm, tentukan luas sebenarnya. Diketahui P-nya dulu. P-nya berapa? Panjangnya adalah 40 cm. Lebarnya berapa? 20 cm. Ya, lebarnya. Kemudian skalanya berapa? Skalanya adalah 1 dibanding 750. Nah, oke, yang ditanyanya adalah luas sebenarnya atau LS. Ya, luas sebenarnya sama aja dengan luas lahan. Berarti cara menjawabnya adalah luas sebenarnya sama dengan panjang dikali lebar dikali dengan S pangkat 2.
Panjangnya berapa tadi? Panjangnya adalah 40 dikali dengan lebarnya 20 ya. Dikali dengan skalanya kita pakai yang 750. Ingetin harus pangkat 2. 40 dikali 20 hasilnya 800 dikali dengan 750 pangkat 2 hasilnya 562.500. 800 dikali 562.500 hasilnya adalah 450 juta. Satuannya adalah cm persegi. Kenapa kok bisa satuannya cm persegi? Karena tadi 40 cm, kemudian 20 cm. Cm-nya ada berapa kali nih? Ada 2 kali. Berarti cm-nya pangkat 2. Nah, setelah ini karena nolnya kebanyakan kayak gini, biasanya kita harus ubah dulu. Ubahnya kemana? Kilometer kah? Hektometer kah? Nah, kalau misalkan menurut kalian kilometer terlalu jauh, kalian boleh ubahnya menjadi meter persegi aja, nggak apa-apa. Sentimeter persegi ke meter persegi itu naiknya sebanyak 2 kali. Kalau satuannya sentimeter persegi, ada perseginya. Setiap naik itu pangkat nolnya ada 2. Naik 2 berarti centimeter ke meter naik 2 kali, nolnya nambah 2 tambah 2 jadi 4. Jadi kita perlu coret atau membaginya dengan 10.000 ya. 450 juta dibagi dengan 10.000 berarti nolnya hilang 4, menghasilkan 450.000. Hasilnya adalah 45.000 ya. 45.000 meter persegi. Kayak gini. Oke, sekarang kita mempelajari tentang perbandingan sederhana. A banding B atau A per B dibaca dengan A berbanding B. Ini semua dibacanya adalah A berbanding B. A berbanding B atau A per B sama aja dengan A berbanding B. Yang pertama, poin A, perbandingan sejenis. Kita langsung masuk ke contoh soal. 45 berbanding 120. Kalian boleh tulis seperti ini atau kalian boleh juga tulis menjadi 45 per 120. Kayak gini ya. Ini boleh. Oke, tahapan pertamanya adalah untuk mencari perbandingan. Kalian boleh cari FPB-nya dulu. FPB 45 dan 120. FPB-nya adalah 15. Ini adalah FPB-nya. Kemudian Ibu pakai yang 45 per ya. Maka 45 per 120 bisa sama-sama kita bagi dengan 15. Maka menghasilkan 45 dibagi 15 hasilnya adalah 3. 120 dibagi 15 hasilnya adalah 8. Maka ini adalah 3 berbanding 8. Atau bisa ditulis kembali menjadi 3 berbanding 8. Bisa kayak gini. Oke. Poin yang kedua, kita membahas mengenai poin B ini. Kita akan bahas mengenai perbandingan tidak sejenis. Kita masuk ke contoh soalnya. 16 1/2 berbanding 9. Kalian ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Sehingga 16 dikali 2 hasilnya adalah 32. 32 ditambah 1 hasilnya adalah 33. 33 per 2 berbanding dengan 9. Ya, ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Setelah itu, kalian bisa menuliskannya menjadi 33 per 2 dibanding dengan 9 per 1. Kenapa kok bisa 9 per 1? Karena dia awalnya sendiri ya. Jadi sama aja dengan 9 per 1. Sehingga kita balik deh. 33 per 2
perbandingan berubah menjadi perkalian apabila ada proses dibalik ini, dibalik menjadi 1/9. Sehingga ada yang bisa dicoret, ada 9 sama 33. Sama-sama dibagi dengan angka 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 33 dibagi 3 hasilnya 11. Oke, maka 11 per 2 kali 3, 6. Sama aja dengan 11 berbanding dengan 6. Ini adalah contoh perbandingan tidak sejenis. Oke, gimana kalau ada soal 3,6 km per jam dibanding dengan 60 meter per menit? Ini udah beda ya, kilometer sama meter, jam sama menit. Cara mengubahnya adalah yang pertama, 3,6 km kita ubah dulu menjadi meter. 3,6 km kita harus ubah menjadi meter. Kemudian per jamnya, jam harus kita ubah menjadi menit juga. Kilometer ke meter itu turunnya sebanyak 4 kali, berarti nolnya nambah 4. Maka 3,6 dikali dengan 10.000 per jam ke menit. 1 jam sama dengan berapa menit? 1 jam sama dengan 60 menit. Oke, sehingga 3,6 km per jam sama aja dengan 3,6 dikali 10.000. Hasilnya adalah 36 36.000. Oke, per 60 meter per menit. Ada yang bisa dicoret? Ada, coret. 3.600 dibagi 6, hasilnya adalah ya 600 meter per menit. Ini sama aja dengan 3 kilo. Ini sama aja dengan 3,6 km per jam, sama aja dengan 600 meter per menit. Baru deh kita bisa mengerjakan perbandingan. Mengerjakan perbandingannya dengan cara kita pakai yang ini ya sekarang. 600 meter per menit dibanding dengan 60 meter per menit. Oke, kalau kalian bingung, kalian bisa tulis 600 per 60. Bisa sama-sama dibagi dengan angka 10. Hasilnya adalah 600 bagi 10, 60 per 60 bagi 10 hasilnya 6. Oke. Kemudian kalian kalau kalian bingung, kalian bisa tulis 600 per 60. Ini masing-masing kalian bisa baginya dengan 60. Atas bagi 60, bawah juga dibagi 60. Ini dibilang perbandingan sejenis karena sama-sama dibagi angka yang sama. 600 bagi 60 hasilnya adalah 110. Sedangkan 60 dibagi 60 hasilnya adalah 1. Ya, maka kalian bisa tulis menjadi 10 dibanding 1 atau 1 dibanding 10. Oke, menyelesaikan pecahan dalam bentuk soal cerita. Contoh yang pertama, perbandingan umur Ana dan Budi 2:5. 5 tahun yang akan datang, umur Budi 15 tahun. Tentukan umur mereka masing-masing. Ana, perbandingannya adalah 2. Tambahin huruf X. Kenapa ditambahin huruf X? Karena kita belum tahu umurnya Ana. Budi, perbandingannya adalah 5. Tambahin huruf X. Karena kita belum tahu nih umur Budi sekarang berapa. Nah, 5 tahun yang akan datang, umur Budi berubah menjadi 15 tahun. Berarti 5X dikurang dengan
5X ditambah dengan 5 tahun yang akan datang berubah menjadi 15. Kita kerjain dulu ya si Budi. Nih umurnya Budi itu berapa? Kita mau tahu. Caranya adalah Budi sama dengan 5X ditambah 5 sama dengan 15. Ada yang harus pindah ruas nih, yang ini. Positif pindah ruas menjadi negatif. Jadi 5X sama dengan 15 dikurangin 5 kali 5X sama dengan 15 kurangin 5 hasilnya 10. Maka X sama dengan 10 dibagi 5. X nya sama dengan 2. Kita baru tahu si nilai X nya doang nih. Sedangkan umur Budi kan yang ini ya tadi ya, perbandingannya adalah 5X. Sehingga Budi sama dengan 5X, perbandingan sama dengan 5 dikali 2. X nya adalah angka 2. 5 kali 2 berapa? 10. Berarti umur Budi sekarang adalah 10 tahun. Kita belum tahu nih umurnya Ana. Umurnya Ana kan perbandingannya 2X. Berarti 2 dikali dengan X nya berapa? 2 kan? 2 kali 2 4. Berarti umur Ana adalah 4 tahun. Umur Ana 4 tahun. Sedangkan umur Budi sekarang 10 tahun. Oke, contoh soal kedua, adik dan kakak memiliki jumlah uang sebesar 350.000. Perbandingan uang adik dan kakak adalah 3:7. Berapa besar uang adik yang dimilikinya? Nah, caranya adalah kan uangnya totalnya adalah 350 ya. Perbandingannya adalah kita harus tahu dulu jumlah perbandingannya. Kita harus tahu dulu jumlah perbandingannya. Mengetahui jumlah perbandingannya adalah 3 ditambah 7. Hasilnya adalah 10. Uang adik, perbandingannya si adik adalah 3 ya. Maka 3 per berapa jumlah perbandingannya adalah 10 dikali dengan total uang mereka miliki semua adalah 350.000. Maka 10 coret sama 350, 305 tinggal 3 dikali dengan 35.000. Maka jumlah uang adik adalah 3 kali 5 15, 9 10, 105 ya. 105.000. Ini adalah jumlah uang adik. Berarti kalau jumlah uang kakak caranya juga sama. Tinggal 7 per 10 dikali dengan 350.000. Adik itu adalah sebesar 105.000. Sedangkan uang kakak kita tinggal kurangin aja. 350.000 dikurangin dengan 105.000. Totalnya adalah uangnya sebesarnya adalah 245.000. Ini adalah uang kakak. Uang kakak berarti totalnya 245.000. Ini uang kakak. Yang ini uang adik. Gitu. Karena ditanyanya adik, berarti uang adik sebesar 105.000.